Hola guys, kita jalan-jalan ke Peru lagi yuks. Yaps, beribu kota di Lima, ternyata kota Lima adalah kota terbesar kelima di Amerika Selatan. Dengan jumlah penduduk mencapai 6,2 juta jiwa, kota Lima termasuk kota yang cukup tenang dengan cuaca yang bersahabat. Tidak sepanas Jakarta atau sedingin Bolivia tangganya. Duh, penasaran deh, gimana sih kehidupan sehari-hari masyarakat di sini? Yuk, ikut Kak Dinda, Brenda, dan Yosef ke pasar cari sembako. Bukannya apa-apa, pasar emang jadi tempat paling cihuy buat mengamati tingkah laku dan kelakuan warganya guys. Membeli kebutuhan pokok di Peru harus selektif, karena harga yang dipatok para penjual seringkali sangat tinggi dan berbeda satu sama lain. Makanya harus pinter-pinter pilih toko yang harganya bagus biar bisa beli banyak. Men's curry. Because of the camera. No, you don't have to. Is that sweet? Kebutuhan hidup di Peru cukup tinggi, makanya tidak heran jika banyak orang yang membutuhkan di sini. Kali ini kami membeli kebutuhan sembako untuk disumbangkan kepada mereka. Yap, belanjan ini emang nantinya buat bagi-bagi guys. Sharing is caring. Setuju ya? Guys, tahu nggak sih, biaya hidup di Peru, terutama di kota Lima, sangat tinggi. Butuh biaya puluhan juta rupiah per bulannya. Padahal upah minimum warganya aja hanya sekitar 6 juta rupiah. Jauh banget kan selisihnya? Makanya kita yang masih bisa belanja murah dengan biaya hidup terjangkau harus lebih bersyukur guys. Hidup jangan kebanyakan ngeluh. Iya. Bahan-bahan yang sudah dibeli ini adalah bahan-bahan pokok, yaitu beras, kacang-kacangan, gula, dan juga susu. Jadi ini adalah makanan-makanan yang penting bagi orang-orang Peru. Saling bantu dan berbagi, perhatiin orang-orang yang kekurangan di sekitar kita. Vamos! Setelah berkemas, cus deh jalan ke TKP. Lokasinya deket aja. Dari tempat kumpul hanya sekitar 1 blok. Buenas tardes. Jadi ini adalah tempat kita akan menyumbangkan sembakonya. Jadi ini adalah Yayasan Panti Jompo yang dikelola oleh para biarawati. Dalam kondisi seperti saat ini, semua emang harus peduli ya guys. Gak cuma yang masih bekerja di jalanan dan para buruh terdampak aja. Coba deh perhatian sama tempat-tempat yang kadang luput seperti ini. Panti Jompo. Meski terlihat sangat megah, Panti Jompo ini dibangun atas hasil jeripaya perjuangan para relawan dan donatur dari Spanyol dan negara Eropa lainnya. Masalahnya bantuan itu juga nggak rutin didapatkan. Para pekerja di sini juga melakukan tugasnya secara sukarela tanpa diberi imbalan. Kepedulian terhadap sesamalah yang menjadi semangatnya. Guys, tahu nggak sih, saat keliling panti, Kak Dinda dikasih tahu kalau tempat ini ternyata udah ada sejak 100 tahun lebih. Dari dulunya emang sudah jadi rumah bagi para orang tua yang nggak mampu atau lansia yang sudah nggak lagi diurus oleh keluarganya. Duh, jadi sedih deh dengernya. Guys, kalian yang masih punya orang tua, baik-baik ya sama mereka, urus dan rawatlah mereka dengan baik. Jadi tempat ini terbagi menjadi beberapa bagian dan ini adalah tempat di mana para orang tua yang pikirannya sudah terganggu. Guys, Panti Jompo ini merawat ratusan orang tua. Kebetulan sekarang lagi jam makan siang mereka. Tadinya rombongan Kak Dinda nggak boleh masuk karena takut mengganggu. Tepuk tangan langsung menyambut rombongan Kak Dinda. Benar-benar salam pertemuan yang hangat dan mengharukan. Kebanyakan orang tua di sini dibawa oleh anak mereka. Alasannya adalah ketidaksanggupan merawat.
nggak tahu kenapa terharu banget ngelihat kami sangat diterima di sini. Duh, benar-benar kesempatan yang langka nih guys, dapat berkunjung ke sini. Habis bakti sosial, Kak Dinda masih mau keliling lagi nih guys. Ibu kota Peru, Lima, terbagi ke lebih dari 40 distrik. Masing-masing wilayahnya punya ciri khas tersendiri. Seperti distrik yang satu ini, yang sangat unik dan berkarakter. Distrik Barranco terkenal sebagai daerah yang paling bohemian. Disinilah banyak seniman, musisi, desainer, dan fotografer tinggal. Selain itu, Barranco terkenal sebagai distrik paling romantis. Dan disinilah Kak Dinda ditemani sama ibu dan anak yang romantis dan kompak banget. Kenalin nih, Leslie dan Adelia. Mereka mau ngajak Kak Dinda nongki-nongki di distrik kelahirannya. Bagi orang Indonesia seperti Kak Dinda, kalau lagi traveling ke negara lain, pasti agak susah cari makan. Apalagi di Amerika Selatan, cita rasa makanannya beda banget sama Asia. Makanya, Leslie dan Adelia ngajak Kak Dinda ke kafe yang menyajikan makanan enak-enak. Untungnya distrik Barranco ini adalah tempat yang disukai turis. Jadi berbagai variasi kuliner mudah ditemui. Dan yang jadi favorit adalah kafe vegetarian. Karena wisatawan mancanegara suka banget sama makanan sehat. Dan FYI, menu vegetarian nggak melulu salad. Di sini banyak banget pilihan lainnya. Karena di Peru ini muslimnya sangat sedikit, jadi membuat muslim di sini tuh kesusahan setiap kali mereka ingin memakan makanan halal. Tapi beruntungnya di Lima terdapat beberapa restoran vegetarian dan sekarang kami sudah di sini. Ya. Dan kami akan memesan beberapa menu. And it has starwi, which is like a bean from the Andes, and we put it aside on the side. We put this. Kata vegetarian digunakan untuk menyebut mereka yang hanya makan tumbuh-tumbuhan dan nggak mengkonsumsi makanan yang berasal dari makhluk hidup seperti daging ataupun unggas. Berbagai inovasi sudah mulai bermunculan. Banyak banget buah dan tumbuhan yang bisa diolah dan menghasilkan sensasi rasa yang berbeda. Seperti alpukat, buah ajaib ini bisa dijadikan olahan manis atau asin. Tapi kalau di Amerika Selatan, buah ini selalu dimakan sebagai lauk. Gak ada tuh namanya jus alpukat yang manis. Mengonsumsi alpukat juga banyak manfaatnya. Salah satunya bikin kenyang lebih lama. Ini sangat nikmat sekali, walaupun tidak ada dagingnya. Tapi karena ada quinoa, ini sudah cukup menggantikan rasa daging. Nah, quinoa ini adalah salah satu jenis kacang-kacangan yang berasal dari Peru. Dan satu yang paling khas di makanan hampir di seluruh negara di Amerika Latin adalah alpukat. Jadi mereka memang sangat menyukai alpukat dan memakannya dengan makanan yang asin-asin, bukan yang manis-manis. Mantap betul. Harga yang ditawarkan juga nggak terlalu mahal. Sekali makan hanya sekitar 100 ribuan. Kalau main-main ke Peru, jangan lupa mampir ya guys.